Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Indi Amalia dengan NIM 2250191103 dari kelas C kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas sebelum praktikum di bab 3 mengenai evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Baik, lanjut saja ke soal. Di sini terdapat terlampir soal-soal di tugas sebelum praktikum bab 3 ini. Soal nomor 1 yaitu sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakopeia Indonesia. Untuk soal selanjutnya, nomor 2, yaitu sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakopeia Indonesia. Untuk soal nomor 3, yaitu sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakopeia Indonesia. Kemudian untuk soal nomor 4, bacalah dan buatlah rangkuman beberapa instrumen sesuai dengan tabel. Kemudian untuk soal nomor 5, yaitu bacalah dan buatlah rangkuman mengenai metode uji mikrobiologi sesuai dengan tabel. Baik, langsung saja ke soal nomor 1, yaitu parameter mutu dan bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakopeia Indonesia. Untuk parameternya, yang pertama itu ada identitas, kemudian ada kemurnian dan cemar, yang ketiga itu ada kadar air, kemudian ada bobot jenis atau densitas, kemudian ada titik didih dan titik leleh, kemudian ada kadar zat aktif, kemudian ada uji mikrobiologi, selanjutnya ada uji fisik sediaan, dan yang terakhir itu ada stabilitas dan penampilan fisik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi. Yang pertama yaitu parameter identitas. Jadi, di parameter identitas ini memiliki tujuan untuk memastikan kesesuaian bahan dengan zat yang dimaksud. Untuk metode uji yang biasa digunakan itu ada reaksi kimia spesifik, kemudian ada spektrofotometri UV visible, ada inframerah juga atau IR, kemudian ada KLT dan HPLC. Kemudian untuk penjelasan dari identitas sendiri ini harus sesuai dengan standar referensi dari Farmakopeia Indonesia. Parameter selanjutnya adalah kemurnian dan cemar. Untuk tujuan dari kemurnian dan cemar ini yaitu untuk menilai adanya zat pengotor, kemudian untuk menilai degradasi dan atau kontaminan. Kemudian untuk metode uji yang biasa digunakan itu ada uji cemaran organik, ada uji anorganiknya juga seperti AS atau ICP-MS, kemudian ada pelarut sisa atau menggunakan GC, kemudian ada uji mikroba. Untuk keterangannya, uji kemurnian dan cemar ini termasuk untuk cemaran seperti logam berat yaitu Pb, Cd, As, ataupun Hg, dan pelarut organik sisa lainnya. Kemudian untuk parameter selanjutnya yaitu parameter kadar air. Di sini parameter kadar air memiliki tujuan untuk menentukan kadar air untuk mencegah degradasi bahan. Untuk metode uji yang biasa digunakannya itu ada pengeringan atau loss on drying, kemudian ada titrasi Carl-Fisel. Untuk keterangannya ini,
Untuk parameter kadar air, batas kadar airnya berbeda tiap bahannya. Namun, pada umumnya kurang dari sama dengan 5%. Kemudian parameter yang selanjutnya adalah bobot jenis atau densitas. Untuk tujuannya ini menentukan massa jenis zat cair atau padat untuk kontrol kualitas formulasi. Untuk di metode ujinya itu ada piknometer, kemudian di sini ada hidrometer, dan juga ada uji densitas relatif. Keterangannya itu di parameter ini untuk penting untuk bahan cair dan untuk granul. Kemudian parameter selanjutnya itu ada titik didih dan titik leleh. Nah, tujuannya ini untuk mengidentifikasi kemurnian dan kestabilan termal bahan. Metode ujinya yang biasa digunakan ada pengamatan suhu leleh, yaitu menggunakan kapiler, dan atau bisa juga distilasi, yaitu untuk mengukur titik didih. Untuk keterangannya di sini, zat murni yang memiliki rentang titik leleh sempit, penyimpangannya itu menunjukkan adanya ketidakmurnian. Untuk parameter selanjutnya itu ada parameter kadar zat aktif. Parameter kadar zat aktif ini memiliki tujuan untuk menentukan jumlah zat aktif dalam bahan baku atau sediaan. Nah, untuk metode uji yang digunakannya itu ada titrasi, kemudian ada spektrofotometri UV visible ataupun IR, dan ada juga HPLC. Keterangannya itu biasanya hasil kadar umumnya itu 98 sampai 102% dari label. Untuk parameter selanjutnya itu ada uji mikrobiologi. Nah, uji mikrobiologi ini memiliki tujuan untuk memastikan bahan bebas mikroba yang berbahaya. Nah, untuk metode ujinya di sini biasanya menggunakan uji sterilitas, ALT, APM, uji mikroba spesifik, dan juga bisa menggunakan uji endotoksin. Keterangannya ini, uji mikrobiologi wajib dilakukan untuk bahan alam, kemudian untuk sediaan cair juga, dan untuk sediaan yang parenteral. Kemudian parameter selanjutnya itu ada uji fisik sediaan, di mana uji fisik sediaan ini memiliki tujuan untuk memastikan karakteristik fisik sediaan sesuai dengan spesifikasinya. Untuk metode ujinya itu ada disolusi, kemudian ada waktu hancur, ada juga kekerasan, keseragaman bobot, pH, dan viskositas. Untuk keterangan di sini yaitu disesuaikan, dikembalikan lagi disesuaikan dengan bentuk sediaannya. Lanjut parameter selanjutnya yaitu stabilitas dan penampilan fisik yang memiliki tujuan untuk menilai ketahanan dari sediaan terhadap perubahan selama penyimpanan. Metode uji yang biasa digunakannya itu ada uji stabilitas dipercepat dan jangka panjang. Nah, untuk keterangannya itu di uji stabilitas dan penampilan fisik ini ada parameternya tuh, ada warna, kemudian ada bau, ada bentuk, kemudian ada presipitasi, dan ada pH. Selanjutnya, lanjut ke soal nomor 2. Di sini soalnya itu sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Baik, di sini itu terdapat ada jawaban dari metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan itu. Yang pertama ada titrasi, kemudian yang kedua itu ada gravimetri, kemudian ada spektrofotometri UV visible, kemudian ada kromatografi, ada TLC, HPLC, dan ada GC. Kemudian ada AAS atau spektrofotometri atom. Kemudian ada juga potensiometri, kemudian ada titik leleh atau titik didih, dan
Ada spektroskopi IR, ada viskositas, ada uji disolusi dan disintegrasi, kemudian terakhir itu ada kadar air. Di sini saya akan menjelaskan kembali satu persatu metode analisis kimia dan fisikokimia yang digunakan di Farmakope Indonesia. Kemudian di sini itu ada spektrofotometri atom, termasuk kesediaan ke metode kimia juga. Kemudian untuk keterangannya di sini untuk menentukan kadar logam. Metode fisikokimia juga di sini untuk menentukan identifikasi gugus fungsional. Nah, selanjutnya itu ada viskositas. Viskositas di sini juga termasuk fisikokimia untuk menilai kekentalan dari sediaan. Kemudian metode selanjutnya itu uji disolusi dan disintegrasi, termasuk ke fisikokimia juga. Di sini untuk menilai pelepasan dan juga untuk menilai waktu hancur. Selanjutnya yaitu metode analisis kadar air. Di sini juga termasuk jenis ke fisikokimia yang digunakan untuk menentukan kadar kelembapan. Baik, lanjut ke soal nomor 3. Di sini soalnya yaitu sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Untuk jawaban soal nomor 3 ini ada metode uji sterilitas, kemudian ada angka lempeng total atau ALT, kemudian ada angka paling mungkin, kemudian ada uji endotoksin bakteri atau LEL test, kemudian juga ada uji efektivitas pengawet atau preservatif effectiveness test. Untuk yang pertama yaitu metode uji sterilitas. Di sini uji sterilitas digunakan untuk memastikan sediaan bebas dari mikroorganisme hidup seperti bakteri dan jamur. Selanjutnya yaitu angka lempeng total atau biasanya disingkat ya dengan ALT. Di sini ALT sendiri untuk menghitung jumlah total koloni mikroorganisme aerob yang tumbuhnya itu pada media padat. Kemudian selanjutnya itu ada angka paling mungkin atau biasanya itu disebut sebagai APM. Nah, angka paling mungkin ini untuk memperkirakan jumlah mikroba hidup dalam sampel cair berdasarkan jumlah tabung yang menunjukkan pertumbuhan positif pada seri. Uji selanjutnya yaitu untuk uji endotoksin bakteri atau LL test. Untuk uji endotoksin sendiri digunakan untuk menentukan keberadaan virogen dari gram negatif bakteri atau disebut lipopolisakarida. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu uji efektivitas. Uji efektivitas pengawet digunakan untuk menguji kemampuan pengawet dalam sediaan farmasi mencegah pertumbuhan mikroorganisme selama masa simpan produknya. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu bacalah dan buatlah rangkuman beberapa instrumen sesuai dengan tabel yang telah disediakan. Nah, di soal nomor 4 ini disediakan beberapa metode, yaitu ada spektrofotometri UV visible, kemudian ada spektrofotometri inframerah, kemudian ada kromatografi cair kinerja tinggi atau disebut dengan KCKT, kemudian ada KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, di sini juga disediakan keterangan di mana di keterangannya itu ada prinsip metode, kemudian ada syarat sampel yang dapat dianalisis, kemudian ada prinsip analisis kualitatifnya,
kemudian ada kolom prinsip analisis kuantitatif, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini saya akan menjelaskan kembali satu persatu dari setiap metodenya. Yang pertama itu ada prinsip metode. Untuk prinsip metode di spektrofotometri UV visible ini berdasarkan dari penyerapan cahaya UV atau visible oleh molekul pada panjang gelombang tertentu. Untuk prinsip metode spektrofotometri inframerah, yaitu berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh gugus fungsi dalam molekul. Selanjutnya, prinsip metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT ini adalah pemisahan komponen berdasarkan perbedaan interaksi antara fase gerak dan fase diam di bawah tekanan yang tinggi. Selanjutnya, yaitu prinsip metode dari kromatografi lapis tipis. KLT ini memiliki prinsip pemisahan komponen berdasarkan perbedaan afinitas antara fase diam dan atau lapisan tipis dan fase geraknya. Kemudian selanjutnya itu terdapat syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode dari masing-masing metode ini. Yang pertama itu ada syarat dari spektrofotometri UV visible. Jadi syarat sampelnya itu harus zatnya itu harus dapat menyerap cahaya UV atau visible. Kemudian zatnya juga harus larut di dalam pelarut yang sesuai dan sampelnya harus jernih. Kemudian selanjutnya di sini ada syarat dari spektrofotometri inframerah. Di sini syaratnya itu zatnya harus murni atau padatan kering, kemudian tidak mengandung air, dan biasanya dalam bentuk film tipis atau dalam bentuk serbuk halus. Selanjutnya, syarat sampel untuk kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT ini, yaitu sampel harus larut di dalam fase gerak dan harus stabil terhadap pelarutnya. Selanjutnya, untuk syarat sampel dari kromatografi lapis tipis, yaitu sampelnya itu harus dapat larut dalam pelarut pengembang dan stabil selama pengembangan. Selanjutnya, ke prinsip analisis kualitatif dari masing-masing metode. Untuk prinsip analisis kualitatif dari spektrofotometri UV visible, memiliki prinsip identifikasi yang dilakukan dengan membandingkan panjang gelombang, maksimum serapan atau biasa disebut lambda max dengan standar. Kemudian untuk prinsip analisis kualitatif dari metode spektrofotometri inframerah ini memiliki prinsip identifikasi berdasarkan spektrum serapan khas sidik jari inframerah. Kemudian untuk kromatografi cair kinerja tinggi memiliki prinsip analisis kualitatif, identifikasi berdasarkan waktu retensi atau biasa disebut RT dibandingkan dengan standar referensinya. Kemudian untuk prinsip analisis kualitatif dari kromatografi lapis tipis memiliki prinsip identifikasi berdasarkan jarak atau biasa disebut RF dibandingkan dengan standar pembandingnya. Baik, lanjut ke prinsip analisis kuantitatifnya. Untuk spektrofotometri visible ini memiliki prinsip analisis kuantitatif berdasarkan hukum Lambert-Beer absorbansi yang sebanding dengan konsentrasinya. Untuk prinsip analisis kuantitatif dari spektrofotometri inframerah, biasanya tidak digunakan kuantitatif, tetapi dapat digunakan dengan intensitas pita serapannya. Selanjutnya, untuk kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT ini memiliki prinsip analisis kuantitatif berdasarkan luas area puncak kromatogram yang sebanding dengan konsentrasinya. Kemudian selanjutnya, prinsip analisis kuantitatif kromatografi lapis tipis ini
memiliki prinsip berdasarkan intensitas atau luas noda yang dibandingkan dengan standar. Kemudian selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari analisis masing-masing metode. Langsung saja ke faktor yang pertama, yaitu faktor dari spektrofotometri visible. Jadi faktornya itu ada dari panjang gelombang, kemudian ada dari kejernihan larutan, kemudian ada dari pelarut, ada juga pH dan suhu. Untuk faktor dari spektrofotometri inframerah ini ada ketebalan sampel, kemudian ada kelembapan, ada kemurnian dari KBR atau platnya. Kemudian selanjutnya itu ada faktor-faktor yang memengaruhi dari kromatografi cair kinerja tinggi. Faktornya itu ada komposisi fase gerak, kemudian ada kecepatan alirnya, kemudian ada suhu kolom, kemudian ada tekanan, dan ada kebersihan kolom. Selanjutnya, faktor dari kromatografi lapis tipis, yaitu ada ketebalan lapisan, ada jenis pelarut, kemudian waktu pengembangan, dan dari kelembapan udaranya. Kemudian lanjut ke soal nomor 5. Di sini eh, bacalah dan buatlah rangkuman mengenai metode uji mikrobiologi sesuai dengan tabel yang telah disediakan. Nah, di sini juga terdapat beberapa metode. Di sini ada uji sterilitas, kemudian ada angka lempeng total, kemudian ada angka paling mungkin atau biasa disebut APM, angka lempeng total biasanya disebut ALT, kemudian ada uji endotoksin. Untuk prinsip metode dari uji sterilitas ini berdasarkan kemampuan mikroba tumbuh dalam media nutrien steril. Bila tidak tumbuh, berarti media itu steril. Kemudian untuk prinsip metode dari angka lempeng total itu menghitung jumlah koloni mikroba aerob mesofilik pada media yang padat. Kemudian untuk prinsip metode dari angka paling mungkin atau biasanya itu disebut dengan APM memiliki prinsip untuk mengukur kemungkinan jumlah bakteri dalam sampel cair melalui pertumbuhan dalam media cair. Jadi kalau ALT itu untuk di media padat, sementara APM itu untuk di media yang cair. Selanjutnya itu ada uji endotoksin, memiliki prinsip metode berdasarkan reaksi antara endotoksin bakteri gram negatif dan enzim limulus amebocyte lyset atau disebut sebagai LAL. Kemudian selanjutnya itu ada tujuan pengujian dari setiap masing-masing metode. Yang pertama itu ada dari uji sterilitas. Di sini uji sterilitas itu memiliki tujuan pengujian untuk memastikan sediaan bebas dari mikroorganisme yang hidup. Seperti yang telah disebutkan tadi ada bakteri ataupun jamur. Kemudian selanjutnya dari tujuan pengujian dari angka lempeng total untuk menentukan jumlah total mikroba non-patogen dalam sampel. Selanjutnya, tujuan pengujian dari angka paling mungkin atau biasa disebut APM ini untuk menentukan jumlah mikroba dalam sampel cair yang tidak dapat dihitung dengan ALT. Kemudian untuk uji endotoksin memiliki tujuan pengujian untuk mendeteksi keberadaan endotoksin patogenik, pirogenik, mohon maaf. Kemudian baik, di sini untuk media yang digunakan untuk uji sterilitas di sini itu ada fluid thioglycolate medium atau FTM dan juga ada soybean casein digest medium atau SCDM.
Untuk angka lempeng total atau ALT, media yang biasa digunakannya itu ada platform agar atau PCA. Kemudian platform agar ini digunakan untuk bakteri. Kemudian ada sorbol dextrose agar atau SDA, biasanya digunakan untuk jamur. Kemudian untuk angka paling mungkin atau APM, biasanya itu menggunakan media lactose broth, kemudian ada Brilliant Green Bell broth, kemudian ada isi broth, tergantung disesuaikan dengan jenis mikroba yang diujinya. Selanjutnya itu ada media yang digunakan untuk uji endotoksin. Untuk uji endotoksin biasanya ada reagen LAL, ada air bebas endotoksin, dan ada juga endotoksin standar. Selanjutnya itu pada masa inkubasi dari setiap metode. Untuk uji sterilitas itu masa inkubasinya itu di 14 hari pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius. Ini untuk di media FTM dan 20 sampai 25 derajat Celcius untuk media SCDM. Masa inkubasi untuk angka lempeng total atau ALT itu biasanya 48 sampai 72 jam pada suhu 30 sampai 35 derajat Celcius untuk bakteri, kemudian 5 hari pada 20 sampai 25 derajat Celcius untuk jamur. Yang selanjutnya itu ada angka paling mungkin atau APM. Biasanya masa inkubasi APM ini sekitar 24 sampai 48 jam. Kembali lagi tergantung ke mikroba yang diujinya. Kemudian di sini ada uji endotoksin. Biasanya masa inkubasi dari uji endotoksin ini sekitar kurang lebih 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius, tergantung juga pada metode gel clot atau turbidimetri ataupun kromogeniknya. Selanjutnya ada interpretasi data. Di sini interpretasi datanya ada dari uji sterilitas itu, jika tidak ada pertumbuhan, maka sama dengan steril. Kemudian untuk angka lempeng total di ALT ini interpretasi datanya terlihat dari jumlah koloni yang dihitung dari CFU per M per mili atau dari CFU per gramnya. Kemudian ada interpretasi data dari angka paling mungkin atau APM. Ini hasilnya dicatatkan sebagai most probable number atau MPN. Kemudian interpretasi data dari uji endotoksin ini positif bila terbentuk gel atau turbiditas melebihi batas endotoksin. Yang selanjutnya itu ada prinsip pengambilan kesimpulan. Nah, untuk uji sterilitas ini memiliki prinsip jika tidak ada pertumbuhan mikroba, maka memenuhi syarat sterilitas. Kemudian, untuk prinsip pengambilan kesimpulan dari ELT atau angka lempeng total ini, bila total mikroba di bawah batas farmakope, maka itu memenuhi syarat. Kemudian ada angka paling mungkin atau APM. Untuk prinsipnya itu, bila nilai MPN di bawah batas cemaran, maka itu juga memenuhi syarat. Kemudian untuk uji endotoksin, untuk prinsip pengambil kesimpulannya itu bila kadar endotoksin di bawah ambang batas, maka itu memenuhi syarat. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil analisis atau titik kritis. Untuk uji sterilitas ini memiliki faktor ada sterilitas ruang kerja, kemudian dari alat juga, media, dan juga dari operator itu sendiri. Untuk angka lempeng total, faktornya itu ada dari suhu inkubasi, kemudian ada dari waktu, media, dan aseptisitas.
Kemudian ada angka paling mungkin atau APM. Ini tuh faktornya ada volume sampel, kemudian ketetapan pengenceran, dan ada faktor juga dari media. Kemudian untuk uji endotoksin sendiri ini memiliki faktor dari pH, suhu, air, bebas endotoksin, dan dari pencemaran silang. Demikian pemaparan dari saya mengenai jawaban tugas sebelum praktikum bab 3 ini mengenai evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Semoga pemaparan dari saya dapat meningkatkan pemahaman mengenai evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Semoga bermanfaat dan semoga kedepannya praktikum farmasi terpadu ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih, sekian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.